Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para ikhwah, para aba dan ummahat, ayah dan bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang tua, kita wajib untuk berilmu. Karena agama kita mengajarkan berilmu sebelum kita beramal. Termasuk di dalam mendidik anak. Apalagi pendidikan anak ini adalah tanggung jawab yang besar bagi orang tua. Sehingga kita harus memiliki ilmu. Dan di antara ilmu yang penting yang harus kita ketahui, setelah ilmu kita mempelajari akidah, tauhid, ya, kita mempelajari ilmu yang paling penting yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan tentang masalah agama kita. Kita juga harus mengetahui tentang bagaimana fase perkembangan anak kita sesuai usia. Ternyata ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 78. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah Subhanahu wa taala akhrajakum, mengeluarkan kalian, mengeluarkan kita. Min butuni ummahatikum, dari rahim-rahim ibu-ibu kita. La ta'lamuna syai'ah. Dalam keadaan kita enggak berilmu, enggak punya ilmu. Dalam keadaan kita jahil. Sehingga alangkah benarnya perkataan seorang penyair yang mengatakan bahwasanya, ya, laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Manusia semua dilahirkan dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita alat, instrumen, equipment, tools agar kita bisa mendapatkan ilmu, agar kita bisa belajar. Apa yang Allah berikan kepada kita? Allah jelaskan di dalam lanjutan ayat tersebut, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kalian, Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, afidah, pemahaman. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Para ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah memberikan kepada kita indra-indra tersebut yang merupakan indra kita untuk belajar, untuk mencari ilmu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan, ya, indra-indra tersebut secara berurutan, ini adalah sesuai dengan ilmu perkembangan anak. Tahapan perkembangan anak. Apabila kita perhatikan di dalam surat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'ala lakumus sam'a. Allah menjadikan bagimu pendengaran. Ternyata subhanallah, yang berkembang pertama kali indra pada seorang anak itu adalah pendengarannya. Bahkan sebagian penelitian mengatakan mulai dari semenjak di perut ibunya. Semenjak berada di janin. Apalagi ketika sudah dilahirkan. Yang pertama kali berkembang pendengaran. Bukan penglihatan. Pendengaran terlebih dahulu. Makanya anak bisa membedakan suara umminya, ibunya. Dan ini menunjukkan bahwasannya apabila kita memahami tentang tahapan ini, kita akan bisa mendidik anak kita dengan lebih baik dan hikmah. Ketika kita tahu bahwasanya anak kita ketika di usia, ya, baru dilahirkan, usia tufuliyah, usia masih menyusui dengan ibunya 0 sampai 2 tahun. Itu yang paling berkembang adalah pendengarannya. Sehingga ini fase yang paling utama, yang paling baik untuk apa? Untuk mentasmi' anak-anak kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Memperdengarkan anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Perdengarkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita memperdengarkan, ya, zikir-zikir dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Itu akan merasuk di dalam hati sang anak. Apabila anak itu terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah yang diutarakan, disampaikan oleh ibunya atau yang ada di sekitarnya, itu akan merasuk ke dalam anak. Dan seringkali anak yang sudah terbiasa dari kecilnya mendengarkan Al-Quran, hatinya akan terikat dengan Al-Quran. Dan ini adalah awal kali mulanya pendidikan anak-anak ketika kita ingin melahirkan, kita ingin memunculkan anak-anak penghafal Quran.
Baru kemudian yang kedua, Allah menyebutkan al-absar, penglihatan. Ternyata al-absar itu berkembang, ya, itu terutama dari usia setelah 1 tahun. Kalau di dalam fase, yaitu setelah menyusui, itu usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Nah, usia 2 tahun hingga 7 tahun, ini usia yang paling berkembang adalah penglihatan anak. Dan ini adalah fase di mana anak itu menjadi duplikator, imitator, pencontoh yang paling baik. Dia akan mencontoh apa yang ada di sekitarnya. Dia akan melihat ada yang di sekitarnya. Itu yang apa yang dilihat oleh sang anak itu yang akan dicontoh. What they see, what they learn. Apa yang mereka lihat, itulah yang mereka pelajari. Ternyata ini adalah fase seringkali orang tua melakukan kekeliruan, terjadi inkonsistensi di dalam pendidikan. Terjadinya inkonsistensi di dalam pendidikan seringkali adalah di usia seperti ini. Karena apa yang ditunjukkan orang tua, apa yang dicontohkan orang tua, apa yang ditampakkan orang tua berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang tua. Sehingga akhirnya anak menjadi bingung dan seringkali mereka itu lebih dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Di sini akan saya contohkan. Misalnya ada seorang ibu atau seorang bapak. Ketika dia mengingatkan anaknya sedang ribut-ribut. Anak itu dimarahi, diomeli. Padahal sebagai orang tua, kita ketika diingatkan dengan cara dimarahi, kita nggak suka. Demikian pula anak kita juga punya hati. Ketika kita ingatkan dia dengan cara kasar, dia juga nggak akan suka. Kita juga harus memperhatikan hatinya. Ada orang tua anaknya sedang main. Padahal anak itu memang usianya bermain-main. Kemudian dia ribut-ribut. Ibunya marah. Umi nggak suka kamu berteriak-teriak. Satu kalimat. Umi nggak suka kamu berteriak-teriak. Akhirnya apa yang dilihat sama anak? Pertama, anak mendengarkan. Umi tidak suka anak yang berteriak-teriak. Masuk di dalam benaknya dia. Yang kedua, dia melihat. Ternyata umiku berteriak-teriak. Umiku berteriak-teriak ketika mengingatkan aku. Terjadi konflik di dalam dirinya. Akhirnya dia bingung. Tapi ternyata yang lebih mempengaruhi dirinya adalah apa yang dia lihat. Akhirnya muncul anak-anak yang dikatakan sebagai anak yang gak bisa diatur dan yang semisal itu sebenarnya lantaran berangkat dari orang tua sendiri yang keliru di dalam mendidik anaknya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah memberikan al-afidah. Allah memberikan pemahaman atau indera kognitif di dalam memahami sesuatu. Ini ternyata berkembangnya sempurna di usia 7 tahun. Makanya dikatakan usia mumayyiz. Anak sudah bisa memilah-milah antara mana yang baik dan yang buruk, mana yang berbahaya dan dengan yang tidak. Ini anak sudah mulai bisa memahami tentang ucapan orang tuanya. Instruksi orang tuanya, perkataan orang tuanya. Anak sudah lebih bisa memahaminya dengan sempurna. Makanya ini rahasia kenapa Nabi memerintahkan anak di usia 7 tahun. Karena di usia 7 tahun, indera kognitifnya anak, indera pemahamannya anak, setelah sebelumnya penglihatan dan pendengarannya sudah sempurna, dia memiliki kesempurnaan di dalam memahami. Sehingga ketika dia diajarkan sholat, yang mana sholat itu substansinya adalah khusyuk, tumakninah, bisa dia lakukan. Tidak dengan anak-anak di bawah 7 tahun. Kita perhatikan anak di bawah 7 tahun, kita ajak sholat, mereka nggak bisa diam. Mereka akan bergerak-gerak terus, bermain sana, bermain sini. Karena memang usianya. Tapi di usia 7 tahun mereka sudah bisa. Dididik, diajarkan tentang sholat yang sebenarnya. Dan ini adalah metode kita atau cara kita mengajar. Itu harus sesuai dengan fase perkembangan mereka, dan ini adalah termasuk bagian dari hikmah mendidik anak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like and share.